siapa? Kata Angga, ya. Sudah kenal belum? Ya, semua sudah kenal semua, ya. Ya, kita tidak bukan lagi. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumber Daya, Dr. Yulianus bersama seluruh jajaran, Ibu Putri dan juga teman-teman dari Puskesmas Watu Gaula, ya, yang sudah membantu pemeriksaan kita pada sore hari ini. Yang saya banggakan pula tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, sikapnya semua, Bapak Ibu peserta kegiatan hari ini. Masih semangat? Baik, Bapak Mama, hari ini, saat ini kita dalam kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Tujuannya untuk apa? Untuk kita sehat, itu tujuannya. Kenapa? Karena itu amanat undang-undang. Ya, undang-undang ya mengamanatkan ya agar kesehatan itu menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh negara dengan berbagai upaya. Ya, ini penting kesehatan. Tadi Pak Dokter bilang, Ibu Dokter bilang, kalau kita sakit bagaimana kita terima metro? Kalau kita sakit bagaimana kita pergi kampanye? Nah, ya kan? Kalau kita sakit bagaimana kita pergi cari uang? Kan tidak bisa. Kalau kita sakit Bapak Mama akan menjadi beban negara. Jadi negara tidak mau Bapak Mama sakit. Oleh karena itu negara dengan berbagai upaya harus bisa mewujudkan masyarakat yang sehat. Siapa yang melakukan itu Bapak Mama? Ada pemerintah, yaitu Pak Dokter, Ibu Dokter ya, dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Puskesmas sampai di tingkat pustu. Itu pemerintah. Ada DPR, ada DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten ya. Kita ditugaskan oleh negara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat lewat tugas kita masing-masing. Pemerintah punya tugas mengeksekusi ya. Pemerintah ini punya tugas Bapak Mama untuk melaksanakan program-program. DPR punya tugas ada 3. 1, mendukung kebijakan. Yang kedua, mendukung anggaran. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan. Kerja pemerintah, kerja DPR tujuannya untuk melayani masyarakat. Ya. Nah, DPR Bapak Mama kalau tadi dari pemerintah sudah sampaikan ada program, banyak sekali program-program. Salah satunya yaitu program gerakan masyarakat hidup sehat. Mungkin banyak yang sudah mengikuti. Memang harus berkali-kali biar menjadi kebiasaan masyarakat. Mama Ratu dan Kementerian Kesehatan ya, kita mengajak untuk Bapak Mama hidup sehat. Tadi itu disampaikan oleh Pak Dokter bagaimana kebiasaan yang sehat itu ya, berolahraga yang cukup, makan makanan yang sehat ya, tidak merokok. Nah itu sudah bagian daripada hidup sehat. Kenapa? Karena kalau sakit itu Bapak Mama kita yang rugi sendiri. Orang lain sedang menikmati ini perkembangan daerah, kita hanya duduk di kamar, di jendela, nah kaki rodok atau hanya bahkan orang lain sehat kita sakit, kita tinggal tidur. Orang lain ada pergi kampanye, menyala gas covid, kita tidur di kamar. Nah, kita rugi Bapak Mama, ya. Orang lain ada pergi ke bank, pergi ke pasar, kita karena sakit tidak bisa buat apa-apa. Oleh karena itu kita mengajak, mari kita budayakan hidup sehat, ya. Biar kita sehat, bisa bekerja, cari uang, ya, kita bisa punya hidup yang lebih baik. Nah, tadi sudah disampaikan Bapak Mama, tugas Ibu Ratu apa? 3, saya mendorong undang-undang. Ibu Ratu bersama Komisi 9 punya tugas mendorong undang-undang. Undang-undang itu dibuat untuk mengatur Bapak Mama punya kepentingan. Ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil diatur di dalam undang-undang. Jadi ketika pemerintah membuat program harus sesuai dengan undang-undang. Dan kita bersyukur Bapak Mama, undang-undang kesehatan itu sudah diketok tahun lalu. Dan Mama Ratu salah satu yang turut serta menjadi pembahas undang-undang, ya, undang-undang kesehatan. Jadi kita sudah menyumbangkan pikiran kita untuk bangsa ini. Ya, bersyukur Mama Ratu jadi DPR sudah ada undang-undang. Undang-undang itu ada berlaku Bapak Mama di seluruh Indonesia. Ya, undang-undang itu berlaku untuk melayani Bapak Mama semua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dukungan anggaran. Ada ratusan triliun ya uang Bapak Mama yang kita dorong untuk peningkatan kesehatan. Banyak sekali fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, alat kesehatan, dokter, obat-obatan. Kita siapkan semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaminan kesehatan seperti yang dibilang Pak Dokter tadi, kabupaten siapkan uang, pusat juga siapkan uang.
Ya, walaupun saya tidak pergi keliling ke rumah masing-masing, ya, nanti bilang, ya, PD berat pokoknya naik berat tuh, ya. Semoga, ya, yang ngomong begitu itu jangan dipakai ke kartu BPJS, ya, semoga, ya. Nanti dia pergi di rumah sakit dia langsung bilang, saya tidak mau pakai BPJS, saya mau bayar sendiri. Nah, boleh. Kalau memang sakit batuk pilek, itu bangga, tunggu operasi besar. Nah, mereka harus dari uang kok. Itu dia Bapak Mama. Walaupun saya tidak datang di satu-satu rumah tangga keliling di 401.000 masyarakat Sumba Barat Daya, tapi program yang kami perjuangkan sudah sampai di tengah Bapak Mama. Ya. Begitu saya dengan Bupati, ini hal kecil. Tadi 14 miliar ya, naik lagi 15. Nah, sekarang 17 miliar dari APBD 2 itu untuk menopang biaya kesehatan. Ya, jadi ada yang namanya PBI APBN, penerima bantuan iuran dari APBN. Ada yang namanya PBI APBD, penerima bantuan iuran sumber uangnya dari kabupaten. Tujuannya untuk melayani Bapak Mama. Ya, ketika Bapak Mama berobat, Bapak Mama gratis. Program yang memerlukan secara nasional. Jadi kalau orang Sumba berobat di Denpasar pakai program JKN, ya, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, itu berlaku. Berobat di Jakarta, di seluruh Indonesia semuanya berlaku. Ya, jadi saya orang memaki, orang memarah, orang menghina, saya tidak masalah. Yang penting tolong ingat ketika kau sakit pakai kartu JKN, berobat pakai kartu KIS ya. Ya berarti apa? Mama itu sudah membantu. Ya, nah ini yang kita dorong Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi semua masyarakat jadi begini. Jaminan kesehatan nasional terbaik di seluruh dunia ada di Indonesia. Karena apa? 99% penduduk Indonesia sudah di-cover dalam kepesertaan BPJS. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi ada program jaminan kesehatan, rumah sakit kita kasih bagus. Itu sudah rumah sakit besar, Bapak Mama di Kupang. Rumah sakit umum pusat itu dibangun dengan harga senilai 700 miliar. 350 untuk gedung, 350 miliar untuk alat kesehatan. Saya besok bersama dengan tangga kami ke Kupang, periksa di rumah sakit Benboy. Ya, tadi Pak Dokter bilang Mama Ratu kami di kabupaten belum bisa karena masih ada alat-alat yang kurang. Saya bilang sama Pak Dokter itu tugas saya. Saya akan berjuang lagi. Anggaran kita akan ketok di bulan September anggaran 2025. Kita sudah mendorong agar alat kesehatan yang masih kurang bisa kita perjuangkan. Ya, beasiswa kedokteran. Ya, alat kesehatan, obat-obatan, itu semua kita sudah siapkan Bapak Mama. Kita sudah perjuangkan. Ya, untuk apa? Untuk pelayanan Bapak Mama. Ya, jadi Mama Ratu di Jakarta itu bekerja, dorong undang-undang, dorong anggaran. Selain itu, kita lakukan pengawasan. Tujuannya saya sama memastikan agar program itu sampai di tengah masyarakat. Ya, nah ini dia Bapak Mama kedatangan hari ini. Kami mau ajak Bapak Mama untuk gerakan masyarakat hidup sehat. Ayo, kurangi rokok. Ibu dokter bilang, Bu Ratu agak susah ya untuk berhenti merokok. Ya, saya bilang, tapi kalau kita biasakan dicoba, dikurangi. Kalau satu hari mungkin 1 bungkus masih kurang sudah. 1 hari mungkin setengah bungkus. Ya, biar nanti lama-lama lagi kayak beberapa bulan kasih kurang lagi. Jadi 3 batang. Nanti lagi 1 batang 1 hari bisa. Kenapa saya ajak hidup sehat? Olahraga tadi Ibu Putri ajak ke kiri, ke kanan, putar ke belakang. Itu untuk sehat Bapak Mama. Biar kita itu sehat ya. Karena perlu di Bapak Mama. Saya mau bilang 2025 ini SBD punya kawan dari Bapak Mama ini akan maju berkembang. Kalau kita sakit rugi, ya kita tidak bisa menikmati dari kemajuan. Kita tidak bisa menikmati pembangunan karena kita sakit. Kita tidak bisa sekolahkan anak-anak karena kita sakit. Ya, oleh karena itu mari kita hidup sehat dan hindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hindari merokok, ya, rajin olahraga, makan makanan yang sehat, dan hidup yang bersih, ya, perilaku hidup bersih, agar kita sehat, Bapak Mama. Jadi saya tidak perlu muluk-muluk. Itu hal yang sepele, tapi kalau tidak kita lakukan bisa membahayakan diri kita. Bisa menyebabkan penyakit menular, penyakit tidak menular. Terakhir Bapak Mama kalau kita sakit, uang habis, tidak bisa kerja, ya tidak
tidak bisa senang, tidak bisa menyalam, tidak bisa keras OB. Nah, gitu. Makanya saya harapkan Bapak Mama bisa sehat. Bisa Bapak Mama? Bisa. Ya, jadi ini beberapa hal yang Bapak akan sampaikan. Harapan saya, sesibuk apapun kita di rumah, harus kita berolahraga. Kapok, pemanana, menero, gerak-gerak itu bagian dari olahraga, ya. Minum minuman yang sehat, jangan suka minum keci, ya. Boleh minum, tapi sedikit-sedikit, hanya untuk menghangatkan badan. Jangan sampai minum keci sampai tidur. Nah, oke. Kurangi, ya. Gitu. Makan sayur-sayuran. Di rumah itu harus ada jamban, tidak ada teko-teko. Nah, kalau teko-teko Bapak Mama, anak-anak kita lari-lari, jatuh, kanan kena teko, tidak cuci tangan, langsung rabat makan nasi. Nah, ini bahaya, bisa sakit. Akhirnya anak-anak kita stunting, ya, karena apa? Biar makan bergizi, tapi kalau pola hidupnya salah atau tidak sehat, sama saja, ya. Biar liburan berjuang untuk program kesehatan, tapi kalau masyarakat tidak punya budaya hidup sehat, sama saja, ya. Jadi harus contoh saya dengan adik tangga. Kami ini sehat, Bapak Mama, ya. Kami tidak merokok, ya. Kami juga tidak suka minum yang minum keras, ya. Minum air putih, kopi sekali-sekali. Kami suka olahraga, ya, makanya kami sehat, ya. Nah, kalau kami sehat, Bapak Mama juga harus sehat. Rugi Bapak Mama, orang lain ada happy bahagia, kita tidur di kamar karena sakit, ya. Harus sehat. Bisa Bapak Mama? Bisa. Menyalam, Lek? Menyalam, Lek? Kalau kita punya semangat yang begini, pasti pulang itu semangat mengairo. Ya, kalau semangat kita suka begini, pasti bingung. Anak sekolah, ya toh? Bagaimana masa depannya anak-anak? Kan kita bahagia. Tapi kalau kita sakit Bapak Mama, ya sudah, tidak bisa berkata apa-apa. Semangat terbatas, ya. Sehingga hari ini kegiatan kita laksanakan, pesan Mama Ratu pulang ke rumah, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada kebiasaan yang buruk mungkin dikurangi. Kalau sudah bisa dikurangi, ditekan. Kalau bisa lama-lama sudah dihilangkan sudah, ya. Agar kita bisa sehat. Belajar berpikir yang sehat juga. Jadi bukan cuma fisik yang sehat, otak juga harus sehat, ya. Pikirannya jangan yang kotor-kotor, pikirannya jangan yang hoax-hoax. Kalau ada yang berita hoax, jangan kasih masuk ke otak, ya. Nah, telinga kiri keluar telinga kanan, gitu. Kalau ada orang yang marah-marah, jangan kita ikut emosi, nggak boleh, ya. Kalau orang emosi kita hindari. Pas orang marah, kita bilang menyala boleh. Dia masih marah, gas oke. Nah, gitu. Jadi kita happy, ya. Rugi ya kalau kita sakit. Nah, ini mungkin beberapa hal. Sekali lagi harapan saya kita yang ada di sini harus sehat, ya. Kalau Bapak Mama sehat, masuk teriakan yang kuat. Sehat semua mungkin di sini. Saya mau tes kalau belum sehat, ya. Bagaimana teriakannya? Banyak lantai. Ini kepala tangan kuat, tangan menegro nih. Nah, tapi ingat, hati-hati jaga tangannya, ya. Nanti ada nipah hati. Wah, kalau nipah hati nanti kalau menegro bisa menegro. Kalau lakukan tidak bisa berluka, toh? Nah, gitu. Jaga tangannya, jaga pikiran, jaga fisiknya untuk sehat jiwa dan raga. Nah, kalau kita sudah sehat jiwa dan raga, jangan bilang raga enggak lagi, ya. Jiwa dan raga. Nah, jangan raga yang sehat, jiwa juga harus, ya. Raga sudah sehat, jiwa harus sehat, ya. Nah, demikian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Biar. Baik, Bapak Mama mungkin kita diskusi sedikit. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dua, kata Ibu dua, satu kanan, satu kiri. Siap cepat angkat tangan duluan saya lihat. Satu Ibu sini, oke? Yang kanan sana ada bapak-bapak. Satu sini, satu sana, sesuai. Ya Bapak, Ibu juga. Bapak-bapaknya kalah sekarang. Ya Ibu maju ke depan nanti begitu. Ibu duluan. Bukan kalah Ibu Putri, bukan. Bapak-bapak sekarang mengalah. Mereka memberikan kesempatan buat ibu-ibu. Terima kasih bapak-bapak yang baik hati. Mengalah. Baik, pertama dari nama saya agak pinggir. Silakan Ibu bertanya, menyebutkan nama jelas, takut.